Rapper asal Amerika Serikat Melly Mike tiba di Kuantan, Singingi, Riau untuk meriahkan puncak acara Festival Pacu Jalur. Melly Mike, penyanyi lagu Young, Black and Rich, tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Sabtu sore. Kedatangan Melly Mike langsung disambut Kadis Pariwisata Riau, Roni Rahmat, beserta penggemar yang ingin berfoto bersama. Rapper asal Amerika Serikat ini tampil dalam puncak Festival Pacu Jalur di tepian Narosa pada Minggu malam. Lagu Young, Black and Rich merupakan lagu latar yang mengiringi tarian bocah Pacu Jalur, Ryan Arkandika, yang viral hingga menjadi tren di dunia. Sementara itu, Younes Zaro, seorang TikToker dan YouTuber asal Jerman, juga turut serta meramaikan Festival Pacu Jalur 2025. Zaro mencoba menari di atas perahu dan berfoto bersama bocah Pacu Jalur, Ryan Arkandika. Nama Ryan Arkandika menyita perhatian dunia karena aksinya saat menari di ajang olahraga Pacu Jalur. Tren Pacu Jalur menular hingga ke kalangan pesepak bola internasional serta pejabat pemerintah. Warganet dihebohkan dengan tren Pacu Jalur yang mendunia. Tarian di atas perahu itu diparodikan oleh sejumlah pesepak bola terkenal saat selebrasi gol. Tak ketinggalan, di tanah air sejumlah menteri juga ikut tren Pacu Jalur. Tarian Pacu Jalur juga membuat semarak peringatan HUT RI di Istana Merdeka pada pekan lalu. Penari cilik hingga prajurit TNI Polri, anggota Paskibraka dan sejumlah tamu undangan kompak menari Pacu Jalur. Tampak juga Dika, bocah yang mempopulerkan tarian aura farming di arena Pacu Jalur, ikut menari dengan semangat di istana. Sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Arkandika, berusia 11 tahun yang biasa disapa Dika. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain bersama teman-teman sebayanya meski ia semakin terkenal. Ini berarti dari umur berapa nih Dika dan Mama belajar Pacu Jalurnya ini? Dari 9 tahun. Dari 9 tahun. Apa sih kesulitannya kalau dari segi Dika sendiri belajar Pacu Jalur ini? Karena kan kalau narinya nih harus di ujung perahu begitu ya? Iya, jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Kalau dari Mama nih ngelihatnya, Dika seperti apa sih? Ada kesulitan nggak nih kalau belajar tarian Pacu Jalur ini? Palingan jaga keseimbangan itu aja kesulitannya. Ya, iya. Dika boleh nggak ajarin aku sama Mamah nih, kan kita nggak pernah nari Pacu Jalur, sama teman-teman juga mungkin kita nari bareng, boleh nggak? Boleh ya? Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapatkan Dika secara otodidak. Dari Jakarta dan Kuantan Singingi, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan lampion warna-warni menghiasi langit Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski suhu ekstrim mencapai 5 derajat Celcius, namun wisatawan sangat antusias menyaksikan beragam atraksi hiburan. Ribuan lampion berwarna-warni menghiasi langit Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Lampion diterbangkan oleh ribuan wisatawan dan warga yang meramaikan Dieng Culture Festival 2025. Nyala api lampion bak penghangat di tengah dinginnya suhu Dieng. Sebelum menerbangkan lampion, warga dan wisatawan memohon beragam permintaan yang dipercaya akan dikabulkan jika lampion berhasil terbang ke langit Dieng. Meskipun suhu ekstrim mencapai 5 derajat Celcius, namun warga dan wisatawan sangat antusias menyaksikan beragam pertunjukan hiburan. Kalau ini tadi menyisipkan harapan nggak? Semoga cita-cita dan mimpi saya dan semua orang terkabul, dan semoga bisa datang lagi ke Indonesia tahun depan.
selama penerbangan lampion sih memang malamnya indah, udaranya dingin, terus kita nerbangin lampion itu sebuah tantangan sih. Pokoknya seru lah, setiap DCF itu pasti dinanti oleh semua masyarakat. Amin ya Allah. Diperkirakan 20.000 wisatawan memadati kawasan wisata Dieng di akhir pekan ini. Seluruh penginapan pun penuh dipesan dan ratusan UMKM lokal kebanjiran pembeli. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ribuan warga berebut kue apem kukus keong mas di alun-alun Pengging, Boyolali, Jawa Tengah. Selain sebagai ungkapan syukur atas panen yang melimpah, warga percaya kue apem bisa mendatangkan keberkahan. Ribuan warga berdesak-desakan berebut kue apem kukus keong mas yang disebar di 2 titik di alun-alun Pengging, Boyolali, Jawa Tengah. Tradisi sebaran apem kukus keong mas ini dilakukan sebagai ungkapan syukur atas panen yang melimpah. Tradisi turun-temurun ini juga sekaligus sebagai upaya tolak bala. Warga meyakini dengan mendapat kue apem akan mendatangkan keberkahan. Sebelumnya, 2 gunungan berisi 40.000 kue apem dikirap dari Pendopo, Kecamatan Banyudono menuju Masjid Cipto Mulyo dan alun-alun Pengging. Segala sesuatu permohonan ini hanya kepada Yang Maha Kuasa, Nur Ilahi. Jadi Janur itu adanya nurnya Tuhan gitu ya. Istilahnya seperti itu. Sehingga berkat hati yang bersih, hati yang tekad bulat untuk doa kepada Tuhan. Tradisi sebaran apem kukus keong mas ini sudah ada sejak Raja Pakubuwono keempat Keraton Surakarta. Saat itu terjadi pagebluk atau gagal panen akibat serangan hama keong mas. Atas petunjuk Tuhan dibuatlah kue apem yang dikukus dan dibungkus menggunakan janur, kemudian disebar dan dibagikan kepada warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. 3 bangunan asrama pondok pesantren di Parepare, Sulawesi Selatan terbakar pada Sabtu pagi. Api membumbung tinggi menghanguskan bangunan asrama putra milik pondok pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama Lapa Angin. Kejadian bermula saat seluruh santri sedang mengaji di masjid. Tiba-tiba api menghanguskan bagian atap asrama hingga merembet ke asrama lainnya. Dengan cepat, api menghanguskan 3 bangunan asrama pondok pesantren. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kumpul di masjid karena mau ujian semester pertama. Otomatis di 3 asrama ini nggak ada orang sama sekali. Jadi santri nggak ngambil persiapan apa kecuali kitabnya yang dibawa ke masjid. Akhirnya berselang kegiatan lewat setengah jam, baru keluarlah api di tengah. Itu berasal dari KWH. Listrik ya? KWH listrik yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun akibat insiden ini, puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, serta buku pelajaran mereka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.